branding. Personal branding kita untuk menjual, apa ya, kok menjual diri ya bahasaku? Apa ya? Bukan menjual diri, apa ya? Mengenalkan diri kita. Nah, gitu loh maksudku, kok menjual diri. Nah, itu biasanya di second account, itu tuh buat kayak seru-seruan aja sih. Halo Sobat Denlung, welcome to Denlung Official. Nah, kali ini aku lagi sama Kak Cece. Oke, kita panggilnya Kak Cece nih. Ya, Oke. bener. Siapa sih Kak Cece ini? Aku mau tahu kepribadian dari Kak Cece nih. Siapa sih Kak Cece itu gitu? Oke, sebelumnya selamat pagi Sobat Tenlung. Perkenalkan, nama aku Ardina Imardin. Biasanya dipanggil Cece. Aku baru berusia 19 tahun bulan September kemarin. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Kebetulan tahun ini aku ambil gap year. Dan juga aku merupakan, orang-orang itu juga mengenal aku sebagai anak yang ceria. Terus juga, apa ya, agak ambisius. Iya, pribadi yang ambisius sih, gitu. Oke nih, ternyata Kak Cece ini juga punya banyak prestasi ya Kak. Boleh dong sebutin prestasi-prestasi Kakak tuh apa aja sih? Oke, sampai detik ini kebetulan, bukan kebetulan sih, alhamdulillahnya diberi kesempatan sama Allah buat bisa mencapai satu titik di mana aku bisa mendapatkan gelar menjadi Putri Pendidikan berbakat di Jawa Timur tahun 2021, lalu menjadi 10 besar Duta Generasi Berencana tahun 2020. Ada juga di 2021 itu 10 besar Duta Pemuda Kabupaten Ponorogo 2021, lalu pernah juga menjuarai di bidang seni bela diri itu tahun 2017 di Smaga Championship juara 1 Jiu-Jitsu turnamen. Lalu juga pernah menjuarai Festival Reok Mini tahun 2017, itu juara 1 dan juara 3 di tahun 2018. Wah, banyak banget nih prestasinya Kak Cece. Nah, Kak Cece kok bisa sih balance gitu antara akademi dan non-akademi nih, bisa-bisa sama-sama beriringan tuh kayak gimana sih Kak? Caranya Kakak buat mencapai itu semua tuh kayak apa sih? Kalau untuk memanage waktu ya Kak, itu sebenarnya kembali lagi dari pribadi kita. Yang pertama itu emang harus kita punya tekad dan niat dulu yang kuat. Dari situ pasti kita bakalan kayak ke distract gitu loh. Ke distract bagaimana kita harus mengatur waktu, bagaimana harus memilah kegiatan kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, aku itu tipe orang yang nggak mau serba mendadak. Jadi harus jauh-jauh hari itu harus di planning gitu. Seumpamanya hari ini aku punya kegiatan ini. Nah, jauh-jauh hari itu aku udah kayak nge-note gitu loh di jadwalku. Kalau hari ini harus ada ini, jam segini harus kelaksana gitu. Jadi lebih ke tata aja sih, lebih ya. Betul banget plan. Terus kan Kakak berarti orangnya itu bener-bener harus tersistematik, bener-bener harus tertata nih. Cara Kakak menghadapi teman-teman Kakak nih, apalagi seusia kita ini yang cukup anak muda yang kayak enaknya kayak gini sih, enaknya gini sih. Apa-apa itu serba mendadak pasti jadi. Nah, itu Kakak tuh kayak menghadapi teman-teman Kakak pasti ada lah ya yang kayak gitu. Agak susah diatur gitu kan ya. Betul banget. Kalau aku biasanya menghadapi teman-teman tuh aku dari awal, maksudnya kayak lebih ke perkenalan dulu, itu tuh aku selalu menunjukkan pribadiku dulu gitu loh. Jadi jauh-jauh hari sebelum kita kan kalau di organisasi biasanya kan ada timeline gitu ya. Timeline hari ini, tanggal ini itu kegiatannya ini gitu. Jadi jauh-jauh hari itu aku udah nerapin ke teman-teman gitu. Kalau sebelum hari ini kita harus ada briefing. TM-nya hari ini jam segini. Pokoknya harus segini gitu loh. Jadi mau nggak mau ya aku harus apa ya, ibaratnya tuh kayak memimpin gitu loh. Gitu. Tapi bukan yang ngemimpin yang kayak agak egois gitu enggak. Tetap mendengarkan apa pendapat dari orang lain juga. Jadi lebih ke apa ya, nanamin juga ke mereka tentang itu sih. Disiplin waktunya. Iya, betul gitu banget sih. Apalagi umur sekitar ini tuh kayak enaknya tuh emang egois tadi, terus maunya menang sendiri. Terus apa-apa yang mendadak itu katanya jadi, tapi nyatanya itu malah kadang-kadang berantakannya nggak sih? Bener makanya kan? Itu, jadi harus di-plan dulu, terus juga harus disiplin juga, kita juga harus tegas dan bertanggung jawab apa yang kita rencanain dari awal. Oke. Gitu. Nah, kalau buat Kakak sendiri nih, kan apalagi Kakak kan sistematik, terus menghadapi teman-teman yang kadang-kadang bukan amburadul sih ya, tapi kayak ya itu tadi susah diatur. Nah, berarti kan Kakak memimpin. Itu kadang tuh ada nggak sih temen yang kayak, kamu tuh kok gitu banget sih ngajak Kakak buat
jangan terlalu kayak gitu ada nggak ngejudge sih? gitu Iya ya. iya betul. Kalau itu pastinya ada sih. Sempat beberapa kali ditegur kayak kamu tuh nggak boleh sebenarnya kayak gini. Terus aku kasih pemahaman lagi gitu loh. Aku kasih dua sudut pandang. Kalau aku nggak gini, ini nanti gini gitu loh. Kalau aku gini, nanti yang jadi tuh kayak gini gitu. Jadi aku kasih dua pandangan sama dua pilihan dulu sebelum aku menjelaskan apa sistemku gitu. Oke. Jadi ngasih mereka pemahaman dulu, baru mengasihkan mereka pilihan. Oke. Gitu sih kalau aku. Nah, kita kan udah bahas prestasi, udah bahas banyak nih. Nah, kita mau ngebahas lagi, beralih nih ke OOTD kakak yang wah super duper anak muda banget ini. Anak muda banget. Iya, anak muda banget. Nah, kakak itu kan biasanya tuh cewek-cewek. Sekitar ini kayak ada cewek mamba, cewek kue, cewek bumi. Nah, kakak ini kategori cewek apa sih? Kalau dilihat dari outfitku hari ini, apa kak kira-kira? Mamba gak sih? Iya, betul banget. Iya, soalnya Mamba serba banget gitu. hitam. Soalnya Betul. serba hitam kan. Betul. Iya, kebetulan kayak gitu. Suka yang netral-netral gitu ya kak? Kalau aku pribadi yang suka emang warna-warna gelap. Soalnya emang nyamanku itu di situ gitu. Kan kita berpenampilan sesuai dengan bukan tentang pakaian yang mahal ya, tapi tentang pakaian apa yang membuat kita itu bisa percaya diri. Yang sekiranya kita itu nyaman gitu loh. Jadi gitu, nggak usah memaksain untuk harus pakai brand yang ini, harus pakai brand yang itu. Kalau aku menurutku enggak sih. Semua brand kalau samanya bajunya mahal ya, tapi kita nggak nyaman, kita nggak pede, sama aja kelihatan jelek kan. Iya betul Mending banget. pakai baju yang kayak senyamannya kita, sesuai budget aja lah. Ya, gitu Oke, bener banget. Nah, terus cara kakak kan apalagi itu tadi, kakak match and match yang pakaiannya sesuai itu kayak gini sih. Apa kakak itu ada, aku mau kayak orang ini sih, dia bisa berpakaian, oh ternyata tren yang sekarang tuh kayak gini. Kak itu yang lebih kayak gitu atau yang aku harus match and match sesuai dengan aku sendiri sih gitu. Kalau aku lebih ke pribadi yang dua-duanya sih kak. Ada sometimes itu aku cari referensi dulu. Tergantung kita mau berpakaian seperti apa untuk kemana gitu. Untuk acara apa kayak gitu. Jadi seumpamanya kita pakai di acara formal, otomatis kita harus menyesuaikan dress code kita kan. Mau pakai formal ataupun pakai smart casual. Smart casual itu kayak gimana? Itu harus search gitu kan. Harus cari referensi dulu. Kalau kita di acara santai pakai casual. Casual itu yang sopan dan baik itu kayak gimana kayak gitu. Oke nih, bagus banget sih kak. Itu kayak kita juga harus menyesuaikan tempat kan. Bener, harus tahu sikon dulu, situasi kondisi. Tempat-tempat yang mau kita datengin tuh kayak apa. Kan nggak mungkin kita mau ke masjid terus pakai baju lengan pendek kayak gitu kan juga. Bener banget. Kayak kan aneh gitu kan ya. Bener banget. Nah terus kakak sendiri nih, kalau antara pakaian mahal sama pakaian yang lumayan di bawah kantong kita. Nah kak tuh lebih milih yang mana nih antara kedua itu? Balik lagi dari pertanyaan yang OOTD tadi ya kak. Sama yang aku bicarain, aku nggak ngelihat harga. Kalau sekiranya mahal tapi bagus di kita, ya nggak apa-apa, it's okay. Itu bentuk apresiasi buat aku sendiri, buat menunjukkan kalau aku tuh sayang sama aku sendiri, sama diriku sendiri. Nah kalau untuk pakaian yang low budget kayak gitu, itu juga it's okay sih. Itu malah menurutku kayak hadiah banget loh. Itu keberuntungan juga sih. Soalnya yang pertama kita hemat, yang kedua kita bisa punya pakaian yang bisa menunjang kepercayaan diri kita, branding kita kayak gitu. Lebih main ke looking good aja. Gitu. Terus kakak sendiri kalau belanja baju nih, milih di Shopee atau di marketplace apa, atau kak milih yang offline aja lah, yang udah real bajunya bisa aku pegang, bisa aku lihat langsung gitu. Kebetulan anak Shopee Pay ya. Anak Shopee. Kebetulan sering banget check out-nya di Shopee sih. Iya, betul. Kayak gitu. Suka banget ya kak sama marketplace Shopee. Bener. Selain murah juga, itu kan biasanya ada rating juga kan. Sama ulasan-ulasan, sama kayak testi ya. Testingnya itu kan lumayan juga. Jadi ya sekiranya kita bisa milah-milah aja sih. Gitu. Oke nih. Nah Sobat Denung semua, kita tadi udah ngebahas tentang OOTD dari Kak Cece nih. Kita mau ngebahas lagi nih, anak muda banget pokoknya hari ini kita, yaitu kakak tuh kalau nongkrong sukanya di mana sih kak? Waduh, kalau lagi bahas nongkrong sih ya kak, sebenarnya nggak terlalu anak nongkrong banget. Tapi biasanya nongkrong itu buat kayak ngobrol-ngobrol biasa, kalau nggak gitu meeting sama teman-teman organisasi lainnya gitu. Kebetulan sukanya itu di suasana kafe yang tenang, yang bersih pastinya, terus instagramable banget, wifi-nya lancar, harus sih kalau gitu. Itu di Saat Seduh Cafe.
Oke, Saat Seduh Cafe. Wah, aku juga seneng banget sih Kak di situ, apalagi makanan dan Bersihan. minumannya aku tuh Enak-enak suka banget banget. sih. Oke, betul banget. Kawan-kawan nongkrong bareng bisa lah ya kita Bisa, berdua. Oke. rencanain aja. Iya, rencanain aja ya kita. Nah, kalau menurut Kakak, kafe-kafe yang ada di Ponorogo tuh menurut Kakak yang cocok nih buat anak muda sekitar nih yang uangnya masih di low banget nih, itu Iya. yang cocok-cocok tuh mana aja sih Kak? Sebenarnya kalau kafe di Ponorogo itu banyak banget ya Kak. Ada Rekov Cafe itu, terus Saat Seduh Cafe, WOW, warung WOW itu, terus ada juga yang lagi hits banget, Ueno. Iya, betul. Ueno Cafe kan. Terus kalau mau yang anak-anak suka baca-baca, ada di Harubu Cafe. Oke. Gitu. Kakak kalau ngomongin baca-baca, kakak suka nggak sih baca-baca kayak gitu? Baca apa ya? Baca Mungkin apa ya? aplikasi Kalau buku, gitu di aplikasi Wattpad atau apa? Kalau Wattpad enggak sih, udah jarang banget. Kalau SMP dulu suka. Tapi kalau baca-baca buku kayak gitu juga jarang sih. Ya, apalagi seumuran kita tuh kayak Males banget gak sih? Iya, lebih seneng kayak kita tuh nongkrong Nongkrong, healing. kalau nggak gitu Anak kita- tahun 2000-an itu kalau nggak healing namanya belum anak muda, betul nggak sih? Iya, kalau nggak Betul healing kan? bisa hilang soalnya. Iya, betul banget. Nah, apalagi tuh sekarang anak zaman sekarang tuh kalau nggak healing, anak 2000-an lah, kita bahas anak 2000-an. Yang apa-apa dikit-dikit healing, kalau nggak healing itu mental health-nya terganggu. Bener tuh nggak? Aduh, iya bener. Bener kan? Apa-apa tuh Bener. kayak mental health aku udah terganggu nih, mental aku udah gini nih gitu. Ya Iya, kan? mau bilang alay tapi aku juga gitu sih. Betul banget, apalagi kita tuh tiba-tiba pengen galau, padahal nggak ada yang Nggak ada kita apa-apa galau. kan? Betul. Tiba-tiba pengen dengerin lagu yang vibes-nya itu galau, melo, kayak gitu kan. Tapi itu wajar sih, manusiawi. Karena setiap orang kan juga punya masa, apa ya, capeknya sendiri gitu loh. Ya walaupun nggak kita sadari, itu emang dari, apa ya, biologis, alaminya kita itu emang harus butuh istirahat. Oke nih. Keseringan emang sering forsir itu ya kegiatan. Oke, betul. Berarti nggak cuma anak 2000-an dong, Kak? Betul Nggak. nggak? Jadi kita tolak kata-kata itu kalau buat 2000-an anak nggak sih? 2000-an. Nggak banget. Itu pasti yang lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita itu pastinya juga kayak gitu nggak sih? Iya benar. Betul banget. Bener banget. Kayak ngerasa capek atau apa gitu kan Iya pasti benar. ada lah ya. Penat kayak gitu kan. Biasanya itu termasuk depresi ringan. Kalau di Depresi. psikologi ya, Iya, iya betul. gitu. Apa kita dalam kategori itu ya, Kak? Kalau aku kayaknya depresi agak berat. Bisa banget nih. Nah, kalau kakak ke kafe-kafe itu, kakak milih juga nggak sih yang hari ini ada live musiknya nggak sih? Ada cowok-cowoknya yang tampan-tampan nggak sih? Gitu nggak sih? Enggak sih, enggak. Soalnya aku tipe orang yang suka di kafe yang tenang. Tenang. Berarti Iya, nggak bener. suka yang ada kafe yang ada live musiknya Ramean gitu? kayak gitu kurang suka sih. Cuma beberapa waktu aja, sometimes aja, nggak selalu suka kayak gitu. Betul, Bang. Nah, kalau aku tuh lebih ke gini sih, Kak. Kalau nggak rame gitu, bukan aku namanya gitu. Beda ya kita. Iya, beda banget. Dah. Berkebalikan. Mungkin kakak sukanya yang sepi-sepi gitu. Aku Iya. enggak, aku lebih suka yang kalau ini tempat sepi nih, aku mau buat keramaian di situ. Agak gimana gitu Itu ya Kak? jiwa aku kayak, aku tuh pengen banget buat keramaian di semua tempat gitu. Hiperaktif berarti. Betul, hiperaktif sih Kak aku. Ekstra hiperaktif nggak sih? Keekstraan Kalau ini- sih kalau ini. Overload dia berarti Iya, tenaganya itu tiap iya, hari. betul. Berarti beli baterai di mana itu? Baterainya tiap hari ngecas sih Kak. Oh, ngecas. Ngecasnya anak muda tuh apa sih kalau nggak kencan? Kita bahas yang love kita kan, yang percintaan lah ini ya, anak muda kan. Nah, kakak tuh ada tipe-tipe nggak sih buat cowok yang harus deketin aku tuh harus kayak gini gitu, ada nggak sih? Kalau tipe sih enggak, tapi lebih ke kayak kriteria gitu. Kan Iya, tipe sama kriteria agak beda ya. Kalau kriteria aku itu yang penting cowoknya rapi, wangi, bersih, suka kebersihan gitu loh Kak. Sama dia itu bisa membawa dirinya gitu loh, membawa dirinya di situasi kondisi gitu. Terus juga berwawasan luas pastinya, agamanya juga kuat. Simpel aja sih sebenarnya. Simpel banget sih, tapi kira-kira ini ada nggak ya? Zaman sekarang yang masih kayak gitu gitu? Aku Agak itu jarang sih. agak jarang ya mungkin. Nah, Jarang banget. betul banget. Apalagi kalau aku sendiri nih kayak suka tuh cowok itu yang mungkin karena aku tuh tinggi ya. Jadi aku tuh ngeliat cowok itu dari tingginya dulu. Poin pertama, betul nggak sih? Kalau bener. physically kita lihat jadi cewek itu pasti kita aku pengen tinggi sih. Aku pengen cowok yang lebih tinggi dari aku. Kamu gitu nggak Iya, sih? bener. Kalau kamu dapet Kalau yang lebih pendek dari kamu pasti mau nggak? Enggak. Enggak kan? Betul banget. Aku juga nggak mau yang kayak gitu. Terus aku juga, kamu suka nggak cowok yang
kalau marah itu tiba-tiba tangannya itu naik, gebrak apa atau ngapain gitu kamu? Nggak suka, nggak Betul. suka sama sekali. Soalnya cowok temperamen itu kayak nggak cocok aja gitu loh. Kalau buat dapet pasangan Iya, ya. betul banget. Kayaknya nggak pas gitu ya. Orang ayah kita aja, ayah kandung kita aja kan nggak pernah kasar ke kita kan. Betul banget. Gitu loh. Ayah kita aja Gitu, ngejaga mikirnya kita gitu. ya kan. Nah. Masa dia nggak jaga kita? Padahal kan Dia siapa loh ya? Iya. Kan bener kan? Betul. Dia siapa Nggak gitu. ngebesaran kita juga enggak, Baru cuma kenal. ngasih sakit aja ke kita. Mending kita apa? Tinggalin. Buang kan? aja wes. Yes, ya, itu bener banget pokoknya. Nah, kalau percintaan kan kita lebih suka, kita kayaknya kamu lebih ke sifat ya. Kalau aku Iya, lebih ke aku sifat. fisik. Kalau fisik itu ada nggak sih yang kayak harus gini sih gitu. Kalau fisik apa ya? Tadi sih sama. Tinggi terus juga suka kebersihan gitu aja. Itu kan kalau dilihat dari fisik sama sifat yang kebersihan itu tadi kan kelihatan banget kan mana cowok yang nggak suka kebersihan, mana yang suka kebersihan gitu. Oke nih, terus kita mau ngebahas lagi nih. Kalau kita kan anak muda yang lagi low budget gak sih kita tuh? Kamu low budget gak sih? Kayak aku gak sih ya? yang masih di low, masih di kayaknya cukup buat 1 bulan sih ini gitu. Kalau dilihat dari situasi kondisi sekarang, kebetulan kan juga baru lulus SMA. Jadi kalau dihitung dari pendapatan pribadi, ya tetap low budget. Low budget kan? Iya. Nah betul banget. Itu gimana sih cara kamu memanage atau kamu itu punya nggak sih? Aku pengen buka usaha mungkin atau kamu pengen nambahin dari gaji kamu yang sekarang atau pendapatan kamu sekarang itu sekian. Nah itu kamu pengen nambahin nggak sih gitu? Iya, aku sering banget kepikiran buat tambah pendapatan dari ikut kegiatan-kegiatan seperti kayak ikut kepanitiaan, ikut LO, EO kayak gitu. Itu kan juga lumayan lah buat pendapatan. Oh kamu juga ikut berarti yang EO kayak gitu? Iya, kebetulan dapat kenalan dari teman-teman gitu kan. Jadi agak enak buat rekrutannya gitu. Berarti teman juga mempengaruhi ya sebenarnya. Banget, relasi banget. Itu mempengaruhi buat kita ke depannya entah di karir ataupun pendidikan ataupun yang lainnya, relasi itu sangat mempengaruhi sih, Kak. Betul banget. Apalagi kalau pertemanan kita itu kalau kita, aku ya mohon maaf nih ya, kalau aku tuh ngelihat anak yang introvert nih, itu tuh kadang mikir kayak gini nih, apa dia itu nggak butuh relasi ya? Apa mereka nggak butuh temen ya? Apa kamu itu tipe kayak aku nggak sih yang kayak aku tuh harus punya temen. Kalau aku nggak punya teman itu aku nggak bisa. Kalau aku ya di tipe kayak gitu. Soalnya aku juga mikir, aku kan manusia kayak apa ya, makhluk sosial lah, butuh lah orang Gitu lain. ya, berarti Iya, orang benar. lain kayak aku tuh nggak bisa kalau nggak punya teman, setidaknya dalam satu ruangan atau Ada dalam satu satu teman. lingkup itu harus ada satu teman. Iya, gitu. Aku bisa hidup sendiri tapi aku harus kayak Minimal lah ya, ada kenalan. iya ada kenalan biar Bener. bisa lah ngebantu kita masuk gitu. Zaman sekarang kalau nggak ada kenalan nggak bisa. Nggak bisa masuk, bener. Betul banget. Nah, ngomongin tadi kan tentang kamu berarti EO, kamu pengen nggak sih buka bisnis gitu? Kalau buka bisnis sih sampai sekarang nggak ada pikiran ke situ ya, Kak. Soalnya bisnis itu merupakan kayak apa ya, agak berat gitu kalau buat aku. Yang basically-nya anak IPA bukan IPS. Oke, gitu. Aku boleh tahu ya, aku itu juga anak IPA nih. Nah, tapi aku tuh gini, sejak ada di Tenlung nih, aku tuh belajar banyak hal kan ya. Apaan Aku tuh, tuh belajar banyak hal tuh. Yang pertama, kalau dunia digital itu penting banget buat anak seusia kita. Bener. Iya kan? Iya. Karena kita bisa kenal juga karena apa? Media Di sosial. media sosial. Ya kan aku kenal kamu jadi media sosial. Bener. Semua itu kayak aku tahu orang luar, aku tahu masyarakat Indonesia seperti apa. Kadang itu kan gara-gara aku scroll, Iya, benar. iya kan, scroll sosial media, Yes. TikTok, Instagram dan lain-lain. Nah, padahal ya kalau menurut aku nih, Instagram, TikTok, YouTube, akun media sosial lain juga itu mereka punya insight tinggi buat kita, buat Iya, anak benar. sosial kita ya kan. Kita pakai logikanya aja gini. Dari kita kalau kita mau belajar nih, kita mau belajar media sosial, digital marketing, aku yakin di tahun depan atau 2 tahun ke depan kita itu bisa nyampein apa yang mau kita capai. Kita bisa-bisa nih rekening kita bengkak gara-gara apa? Gara-gara kita tahu seperti apa sih digital marketing itu. Iya benar. Soalnya emang di era 5.0 ini menunjukkan ini kan dari 4.0. Ini juga kita lagi Indonesia kan transformasi ke 5.0. Itu memang wajib banget. Bahkan bukan
milenial aja sih. Orang-orang tua itu juga harus diajarin. Betul. Karena kita itu lagi hidup di zaman digitalisasi gitu. Jadi kita harus tahu marketplace digitalisasi itu kayak gimana supaya ya bisnis kita bisa berjalan. Betul banget. Sebenarnya bisnis itu tidak hanya berupa barang, berupa jasa. Yes. Tapi kayak kita jadi selebgram aja, kita jadi mungkin tiktokers atau dan lain-lain. Iya. Itu pun bisa menghasilkan uang ya kan? Iya benar. Kita harus itu sih lebih ke bangun personal branding aja dulu. Betul banget. Ya dari situ harusnya. Betul. Apalagi kita tuh seusia kita yang low budget, yang anak muda kekinian banget nih, yang suka sama sesuatu hal yang baru, sesuatu yang keren, sesuatu yang terlihatnya menarik sih. Itu kan kita juga penting banget. Aku tuh kayak gini, kamu pernah lihat gak sih teman kamu itu ada yang Instagramnya 0, yang postingannya tuh 0 gitu. Iya, aku sempat mikir kayak ini orang masih hidup gak sih ya, gitu loh. Pengikutnya banyak, yang diikutin banyak, tapi postingannya 0 gitu. Gitu. Sebenarnya tergantung ya, balik lagi ke pribadi kita. Kita mau expose kehidupan kita di sosial media apa enggak, kayak gitu kan emang tergantung. Tapi aku kayak mikir gitu loh Kak, ini orang masih hidup apa enggak gitu. Iya betul banget, kayak kita itu mau unfollow enggak sih ini? Iya, kayak masih aktif unfollow kayak gitu kan. Terus story aja jarang, kadang-kadang 3 bulan sekali, 5 bulan sekali mungkin. Itu akun buat stalker sih biasanya. Betul banget. Kamu punya enggak sih kayak fake akun gitu buat mengintai laki-laki yang kayaknya gitu, atau temen yang kayaknya gimana gitu? Enggak, kalau fake account enggak, tapi kalau second account itu biasanya lebih ada sih. Itu buat konten-konten sehari-hari yang kayak apa ya, kita harus bisa memilah gitu loh, mana yang untuk personal branding, mana yang untuk life kita, lifestyle kita sendiri kayak gitu. Nah kan kalau second akun nih, aku masih bertanya-tanya juga nih sebagai anak muda nih, guna dari second akun tuh apa dan kenapa? Itu kan juga sama aja, second akun sama akun pertama kamu juga sama aja gitu. Iya, kalau dibicarain tentang akunnya itu emang sama aja, tapi kegunaannya ataupun apa ya, buat kita nyaman bersosial media itu beda Kak. Kalau di first account itu biasanya kita untuk personal branding. Personal branding kita untuk menjual apa ya? Kok menjual diri ya bahasaku? Apa ya? Bukan menjual diri, apa ya? Mengenalkan diri kita. Nah, gitu loh maksudku, kok menjual diri. Nah, itu biasanya di second account itu tuh buat kayak seru-seruan aja sih. Kayak kan nggak mungkin di first account kita personal branding masa mau post foto tanpa make up ataupun tanpa konten yang beredukasi, mengedukasi, menginspirasi orang banyak kayak gitu. Jadi kalau yang di second account itu lebih ke seru-seruan, kayak lebih ke ngalai, terus upload jedak-jeduk kan. Biasanya kayak gitu kan. Itu agak malu sih kalau di first account loh ya. Itu kalau menurut aku sendiri. Kalau pemilihan dalam second akun kamu tuh kayak apa sih? Kayak ini tuh temen aku yang nggak mungkin julid sama aku, atau temen aku yang ini tuh temen aku banget gitu. Bener, aku kalau di second account itu cuma nge-follow teman-teman yang sekiranya akrab banget sama aku, udah kenal deket sama aku. Jadi kalau aku mau alay, mau ada keburukan, intinya ada kekurangan dari aku itu nggak mereka sebarin gitu. Biar nggak kehujat gitu ya, dihujat orang tuh kayaknya capek banget sih. Kalau kita nggak tutup telinga itu kadang-kadang bikin kita itu gila sendiri ya kan? Iya, depresot. Nah, betul banget. Terus ya nih, akan kita mau anak muda seusia kita, apa sih yang kita butuhin tuh sebenarnya menurut kamu nih? Anak muda yang kita butuhin pertama relasi. Oke. Balik lagi tadi, relasi, personal branding, wawasan. 3 itu mencakup seluruh kehidupan. Di aspek kehidupan, 3-tiganya sangat bermanfaat sih. Bisa kamu jabarin nggak sih dari ketiga itu kenapa mereka itu penting banget gitu? Pertama relasi. Relasi balik lagi kita makhluk sosial dan kita hidup di era 5.0, era digitalisasi. Tanpa relasi itu semua nggak berjalan dengan baik. Terus yang kedua tadi apa Kak? Lupa aku. Yang kedua wawasan. Oh bukan, personal branding personal dulu. branding, ya. Jadi ada kaitannya, relasi itu juga harus membangun personal branding. Kalau kita nggak punya personal branding yang baik, orang akan males gitu loh mau kenal kita itu. Itu pertama. Jadi saling berkaitan. Di wawasan pun juga kayak gitu Kak. Wawasan itu juga harus dibangun, harus dipupuk dari jauh-jauh hari. Itu emang karena itu sangat mempengaruhi kedua faktor pertama tadi. Betul banget sih. Gitu. Nah, terus kan kita jadi manusia tuh punya rasa insecure ya. Pernah gak sih kamu pasti kayak rasa aku tuh insecure di bagian ini nih, aku insecure di bagian ini, tapi aku pede di bagian ini. Nah itu kamu tuh di apa sih, kayak kamu punya gak sih insecure di bagian ini, nah tapi aku tuh pede ini gitu.
Kalau insecure sih ada, pastinya setiap orang itu harus. Kalau menurutku kan banyak ya orang yang kayak apa ya, people toxic text Betul. itu bilang kayak jangan insecure. Itu menurutku salah. Kita tuh wajib insecure gitu loh. Karena buat apa? Kalau nggak insecure kita nggak evaluasi diri, ya kan? Betul. Nah dari situ aku punya insecure juga sih. Insecureku itu di bagian acne fight. Aku pejuang acne. Jadi dari situ aku insecure. Kalau masalah kayak tinggi badan kayak gitu tuh nggak terlalu insecure sih. Cuma itu tone kulit kadang yang masih Indonesia kan Iya, standarnya bener, kayak gitu kan sekarang. standarnya harus putih, Harus bersih, putih, tinggi. bersih. Nah, kan Kayak itu. manekin kayak gitu kan. Betul banget. Kayak Bihun sih lebihannya kan. Iya, bener. Gitu. Jadi insecureku di bagian kalau ada jerawat, lagi breakout atau kayak gimana kayak gitu. Tapi wajar sih menurut aku kalau cewek breakout. Aku sendiri kan juga Yes. breakout ya, Besti. Itu Ya, kayak gak apa-apa. kita mau nyembuhin, udah kita sembuhin. Tapi ketika tamunya datang per bulannya itu Gak pasti bisa dibendung. pasti muncul lagi. Itu Yes. udah kayak ya udahlah ya. Itu kita harus kayak terima dulu, nggak apa-apa. Iya. Kan kita mencintai diri sendiri juga Bener, kan. harus self love. Ya, betul banget. Nah, kan di anak zaman kita ini tuh kadang-kadang attitude tuh katanya ada yang dikatain bad attitude tuh. Nah, Yes. menurut kamu anak-anak seusia kita yang masih punya bad attitude dan punya good attitude tuh yang standarnya kayak gimana sih? Kalau itu bicara tentang attitude, itu biasanya kan orang Jawa itu udah tau lah ya Kak, sopan santunnya orang itu kayak gimana. Jangan pernah lupain kata maaf, terima kasih, sama tolong. 3 kata itu poin pertama yang harus didasarin untuk attitude. Kalau menurut aku itu ya, gitu sih. Oke. Kalau kamu punya nggak sih temen yang kayaknya bad attitude gitu? Ada sih, pasti Kak Ira juga punya nggak sih temen kayak yang nggak tahu diri. Betul banget, udah dikasih hati, mintanya jantung, usus dan Iya, semuanya. sabar Kak. Iya. Emosi gitu ngegas kalau loh. punya temen kayak gitu. Ya kan kamu Iya, ada nggak bener. sih cerita gitu dari temen yang punya bad attitude gitu? Apa ya, kalau cerita sih ada, tapi apa ya, agak sungkan mau ceritanya. Intinya itu minjem duit lah. Duit kan agak apa ya, sensitif gitu kan, agak riskan juga. Ya gitu, minjem duit tapi gak dibalikin kayak gitu kan. Notabene kita juga waktu itu masih duduk bangku sekolah kan ya, jadi belum berpenghasilan sendiri. Jadi itu uangnya orang tua gitu loh Kak. Sama-sama butuh ya kan kita. Bener, betul. sama-sama butuh banget. Apalagi kalau terkadang itu yang ngutang sama yang diutangin itu lebih hidden yang mana coba? Yang ngutang. Betul banget, itu yang ngutang Sabar kayak, nggak Ira? kayak aku tuh udah nanti kalau ketemu kita gitu yang ngutangin tiba-tiba hal-hal di pandangan gitu. Pura-pura nggak kenal. Pura-pura nggak Itu kenal. bener. Itu kejadian banget di live aku sendiri. Gitu sih. Orangnya itu loh kayak apa ya, di story-nya, di Insta story-nya, di feed-nya itu kayak hedon-hedon banget gitu loh. Kayak kita itu kalah sama Bener. dia padahal itu duit gue juga ada di lo. Iya bener. Kan kayak astaga ini orang kok nggak tahu diri banget kan. Gitu. Itu Betul sih. Nah terus tadi kan kita ngebahas teman yang kayaknya bad attitude, meminjam dan meminjam uang ya tadi. Nah Iya. kalau meminjam OTD gitu ada nggak sih teman kamu yang aku itu kalau mau ketemu ayang kudu ganti baju aku kudu berganti-ganti sehingga aku harus meminjam ke temanku, itu ada nggak? Kebetulan alhamdulillahnya enggak ada Alhamdulillah temen nggak ada. yang pinjam outfit kayak gitu enggak sih. Soalnya ya alhamdulillah dikasihkan di lingkungan yang gimana orang-orang itu tuh bisa apa ya, nge-branding dirinya sendiri dengan senyamannya mereka dan seadanya mereka. Betul banget, apalagi mencintai diri sendiri itu penting kan. Bener. Gak perlu kita terlihat di luar itu kayak aku itu yang paling kaya dan paling mewah dan paling Iya. cantik. Padahal nyatanya itu tidak Kalau seperti itu udah di cut off sih. Iya, Aku nggak suka banget sama orang kayak gitu. langsung kayak Cut off udah aja aku gitu. nggak mau berteman Gak usah dengan kamu. temenan gitu. Betul Gak banget. kenal gitu udah. Nah Sobat Denus semua, kita tadi udah bahas banyak hal ya Kak Cice ya. Benar. Betul banget. Nah untuk mencakup semuanya tadi, kakak tuh punya pesan atau kata-kata mutiara ataupun moto nih buat sahabat Denus semuanya biar bisa mencapai suatu hal yang besar lagi. Kalau aku sering banget atau emang apa ya, selalu mengingat, dulu pernah lihat podcastnya Kak Jerome Pauline, itu kata-katanya gini kurang lebih ya Kak, kegagalan orang itu bukan dari apa yang dicapai itu tidak tercapai. Apa yang diusahakan tidak tercapai itu bukan. Tapi kegagalan seseorang terbesar
itu adalah menyenangkan orang lain. Betul banget. Nah, terima kasih banyak ya Kak Cece udah mau gabung sama aku. Terima kasih. Nah, buat sahabat Denung semuanya, jangan lupa loh ya untuk apa? Like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and bye-bye.